selama ini kan cuma dibuang. Nah, kalau dibuang itu jadi sampah. Terus kalau buangnya nggak sembarangan, kalau sembarangan ya itu kan jadi banjir. Kita memanfaatkan barang yang tadinya dibuang gitu aja itu bisa bermanfaat gitu loh. Kalau misalkan dia berhasil mengkreasikan tuh, terus hasilnya bagus kan bisa dijual. Nah itu jadi masukan deh buat anak-anak sekarang tuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darren Wianto. Selamat datang di BNED TV. Bukan ngobrolan, tak ngasal doang. Tapi tenang, kali ini ngobrolnya nggak ngasal-ngasal banget kok. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang keren dan penting banget ya teman-teman, yaitu sampah plastik yang berdaya, inovasi kreatif untuk lingkungan dan masyarakat. Bagian dari tujuan SDGs 12 dari United Nations, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kita bakal kupas gimana sampah plastik yang sering dianggap masalah ternyata bisa menjadi sumber ide kreatif dan peluang ekonomi buat masyarakat sekitar, teman-teman. Dari daur ulang inovatif, karya seni ramah lingkungan, serta sampai bisnis sosial yang bantu jaga bumi kita. Jadi siap-siap dengan obrolan seru nih teman-teman, hanya di BNED TV. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah mengetahui bagaimana plastik ini sering distereotipikan buruk ya teman-teman. Selalu dibuang ke got, selalu dibuang ke tempat TPA, dan juga lain-lain. Tapi teman tidak sadar nggak bahwa sampah plastik ini juga bisa didaur ulang dan bisa menguntungkan masyarakat loh. Nah, jadi dalam podcast ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa ya teman-teman, yaitu Ibu Dewi dari Kizi Craft. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, coba Ibu bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu dan bagaimana awalnya tertarik mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan, Bu. Oke. Nama saya Dewi, saya penggiat sampah plastik daur ulang dijadikan barang bernilai seperti tas, bunga, baju, kostum untuk karnaval. Mulanya saya senang ngumpulin sampah-sampah plastik kayak gitu. Nah itu tuh nanti saya kreasiin gitu, jadi jadi seperti bunga kayak gitu. Nah, dan itu untuk mengurangi sampah plastik juga ya. Itu dampaknya. Terus memotivasi orang juga ya untuk ayo berkreasi gitu dengan barang yang nggak harus mahal gitu. Bahannya itu free kan, bisa dibilang kan, karena kan bekas gitu. Nah, dari menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih permasalahan sampah plastik ini, terutama di Tangerang istilahnya? Sangat ini ya, sangat besar sekali ininya. Besar. Nah, jadi di sini mengapa Ibu ini memilih bahan dasarnya itu plastik dan dibandingkan dengan limbah lain lah untuk yang bisa diolah gitu? Oke. Kenapa saya memilih sampah plastik? Itu karena free. Kan kita memanfaatkan barang yang tadinya dibuang gitu aja itu bisa bermanfaat gitu loh. Seperti kemasan Masako, atau maaf ya saya ini ya sebutin ini. Masako atau bungkus kopi, terus bungkus Indomie. Nah itu tuh bisa dijadiin bunga kayak gitu. Terus bisa juga dibikin kostum karnaval gitu. Lagi pula plastik ini sering ditemukan ya, ditemukan di semua tempat ya, Bu. Betul. Nah, itu juga selain itu juga tuh bikin mampet ya. Mampet got. Nah, itu kan sumber awal banjir kan memang dari sampah. Terutama plastik. Betul. Nah, dari sini yang saya lihat ya, Ibu di sosmed ya mengadakan pemberdayaan ya kepada ibu-ibu sekitar ya, di RT sekitar ya, Ibu. Untuk membuat kerajinan bisa diceritakan. Kayak bisa diceritakan motivasi pertama untuk melakukan pemberdayaan ini kepada ibu-ibu sekitar. Boleh. Motivasi saya itu untuk supaya mengajak ya. Iya, mengajak. Mengajak ibu-ibu khususnya warga saya ya. Sebelumnya warga saya ya. Kebetulan saya ini RT gitu. Saya ajak warga untuk mengumpulkan sampah plastik jangan dibuang. Nah, kemudian saya mengadakan seperti pelatihan membuat bunga,
tempat tisu atau lain-lainnya itu dari barang yang seperti sampah plastik tadi ya, atau botol bekas gitu. Nah, itu ibu-ibu saya ajak kemudian melakukan pelatihan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tepatnya dari Kamis, dan ya Masya Allah itu responnya luar biasa gitu. Oke, Bikin semangat gitu. Oke, dari sini seberapa besar kontribusi kegiatan ini terhadap pengurangan volume sampah di lingkungan sekitar? Apa ya? Tunggu, bisa nggak diket? Oh, santai aja, langsung ngomong aja. Ngomong aja. Apa ya? Aduh, ngomong apa ya, lupa kan. Yang seingat ibu aja sih, gimana ya? Benar-benar kayak berdampak besar gak bagi lingkungan sekitar, kayak sampahnya udah jadi makin kurang, masyarakat udah makin sadar gitu. Oke. Iya, itu lumayan ya. Apa sih? Dengan kita mengumpulkan tuh si sampah itu, jadi berkurang dan lebih ke sampah organik ya malah. Karena si sampah plastik itu kan dikumpulin terus nanti tiap pelatihan dibawa terus dibikin sama ibu-ibu itu bermanfaat banget tuh buat hiasan rumah kayak gitu, dekor gitu. Bagus banget. Dari kegiatan ini yang diselenggarakan ibu ya. Betul. Oke. Sudah lihat ya Bu bahwa pola pikir masyarakat di sekitar tempat ibu itu sudah nyadar bahwa sampah itu bisa didaur ulang, Bu. Iya. Oke, bagus. Nah, dari dalam pandangan ibu sendiri, apakah kegiatan daur ulang ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pengolahan sampah plastik yang ada di seluruh Indonesia? Sangat ya. Iya. Selain itu kan dia bisa menghasilkan uang ya. Nah, dari kegiatan pelatihan terus mereka bisa, akhirnya kan mereka jadi semangat kan, jadi termotivasi. Aku mau bikin ini biar bisa selain dimanfaatkan buat dekor rumah kan bisa dijual. Pelatihannya jadi itu masukan gitu. Oke, pelatihannya itu kayak apa? Bisa terserah atau apa sesuai dengan atur, kayak misalnya hari ini bikin bunga, hari ini bikin baju gitu. Betul. Oke. Jadi kita kasih jadwal, misalkan hari ini tanggal sekian kita buat bunga anggrek. Nah, 2 minggu kemudian kita bikin tempat tisu atau apa gitu. Nah, dari kegiatan ibu ini, apa harapan ibu terhadap masa depan pengolah sampah plastik di Indonesia? Harapannya sampah plastik makin berkurang ya tentunya ya. Terus jadi kita sampah plastik itu bisa kita manfaatkan, kita berkreasi gitu. Jadi orang kreatif lah. Lingkungan kreatif ya. Iya, betul. Ingat teman-teman. Oke, jadi pesan ibu untuk generasi muda, khusus generasi Z ya, dan juga generasi Alpha untuk lebih peduli ya terhadap lingkungan melalui kreativitas dan juga daur ulang. Betul. Jangan kalau kita habis makan jajan tuh, kalau bisa disimpan lah itu. Dicuci, simpan, rapikan, terus dikreasiin. Itu bisa lumayan loh, bisa kalau misalkan dia berhasil mengkreasikan tuh, terus hasilnya bagus kan bisa dijual. Nah itu jadi masukan deh buat anak-anak sekarang tuh. Jangan buang dulu, simpan aja dulu ya. Kan sekarang tuh kan unik-unik ya, kemasan sekarang tuh. Nah itu dibikin unik lagi sama kita tuh. Bagus. Nah selanjutnya terakhir, bagaimana ibu melihat peran media dalam membantu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah berkelanjutan? Kayak pentingnya sebuah media dalam mempromosikan kesadaran ini. Iya, sangat membantu banget ya media. Karena kan dari kegiatan itu kan, misalkan diinin sama media kan, termotivasi. Oh iya ya, ternyata bungkus ini bisa jadi ini, bungkus itu bisa ini. Selama ini kan cuma dibuang. Nah, kalau dibuang itu jadi sampah. Terus kalau buangnya nggak sembarangan, kalau sembarangan ya itu kan jadi banjir. Masuk ke podcast ini ya bisa bantu? Bisa. Harus ya. Itu buat anak-anak muda ya, semangat. Iya. Oke teman-teman, jadi dari konklusi yang saya dapat ya untuk podcast hari ini, bahwa sampah plastik ini jangan diremehkan begitu besar ya teman-teman. Karena plastik ini juga bisa menjadi bahan yang berguna untuk membuat kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang ya Bu. Oke. Betul. Sangat menghasilkan. Soalnya plastik ini masih disepelekan banyak orang.
dibuang sebagai bahan yang tidak berguna lagi. Ya, tapi karena ibu ini kita bisa teman-teman juga bisa sadar lah bahwa sampah plastik ini bisa loh menjadi bahan dasar untuk mencari duit Iya, istilahnya ya. menghasilkan cuan. Bukannya ngasih gangguan tapi juga membuat ekosistem bumi menjadi lebih bersih, Betul. lebih yang penting nggak ada polusi gitu. Terutama polusi yang ada di sekitar rumah ya. Biar gotnya lebih bersih, biar tong sampahnya lebih biar nggak Iya, penuh gitu. Biar betul. TPA-nya juga nggak penuh juga ya. Betul, nah Biar nggak itu ada tumpukan, betul. iya ya. Nah, TPA kan sekarang lagi benar-benar Ah, ini ya, ah. numpuk sampah plastik gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, bahwa sampah plastik ini, kampanye sampah plastik ini, maaf, sesuai dengan SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sesuai dengan etika United Nations untuk memperkenalkan 20 SDGs kalau nggak salah untuk seluruh dunia yang harus diwajibkan dipraktekkan untuk seluruh negara termasuk Indonesia sendiri ya teman-teman. Saya juga berharap dan juga ibu juga berharap ya bahwa semoga negara Indonesia ini bisa mengikuti praktek ibu. Amin, amin, amin. Nah, Serta semoga saja. ya semoga ibu juga bisa mempromosikan kampanye ini terutama ke seluruh masyarakat yang ada di Iya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul. Amin, amin. Semangat harus. Ngajak pemerintah juga biar pemerintah juga sadar. Ya, betul, betul. Oke, sekian dari saya teman-teman untuk podcast hari ini mengenai SDGs 12. Saya Darren Wianto, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih juga kepada Ibu telah Ya, menghadir. sama-sama. Sekian dari saya, dari BNND TV, bukan ngobrol ngasal doang, tapi tenang podcast ini nggak ngasal kok. Saya Darren Wianto, pamit undur diri. Terima kasih. Ya, bersama kita siang ini, ahli Asosiasi Sampah YPBB, Bapak Victor Ferdinand, yang akan memberikan pandangan dan solusi terkait permasalahan sampah di Indonesia, termasuk kondisi TPA Kucing dan lain-lainnya. Ya, selamat siang Pak Victor. Selamat siang. Baik, Pak Victor, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami ya. Langsung saja Pak, apa penyebab utamanya ya meningkatnya volume sampah plastik di daerah seluruh Indonesia lah istilahnya? Oke. Kalau kita bicara sampah plastik ya, ini pertanyaan tentang sampah plastik kan. Jadi sebetulnya ada dua. Satu, tingkat konsumsi kalau kita bicara di perkotaan ya. Tingkat konsumsi yang didorong oleh peningkatan kesejahteraan. Sebenarnya jadi kalau teman-teman nanti lihat ada hubungannya antara peningkatan PDB atau GDP dengan jumlah sampah gitu. Itu satu hal. Jadi ada peningkatan konsumsi. Yang kedua, perubahan jenis material ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada banyak kemasan ya, karena kita bicara plastik nih ya. Kemasan yang dulunya tuh nggak tidak seeksesif itu, atau tidak sebanyak itu. Sekarang tuh jadi meningkat gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau dulu kita beli makanan ringan ya, di dalam bungkus kemasan makanan ringannya itu kita langsung dapat makanan ringannya. Sekarang di dalam kemasan ada kemasan lagi, kebayang nggak? Jadi memang entah apa yang terjadi dengan ini di luar sana ya, di sistem industri di luar sana yang menyebabkan itu kemudian jadi ada kemasan di dalam kemasan. Dan juga perubahan kalau kita nyebutnya sistem delivery ininya ya, sistem delivery produk gitu. Jadi perubahan di sistem delivery produk ini, kalau teman-teman ingat dulu kemasan itu dia bisa dikembaliin atau dia ngambil. Contoh, kalau misalnya ini boleh sebut merek apa enggak ya? Tapi misalnya gini, teh yang di dalam botol nih, gitu kan? Yang kita konsumsi kan cuma tehnya doang kan, botolnya kita kembaliin. Nah sekarang banyak minuman yang disajikan dalam bentuk plastik yang cuma sekali pakai
gitu misalnya. Yang kemasannya pouch atau, apa namanya, yang ini cuma sekali pakai gitu. Jadi akhirnya numpuk lah gitu kan. Hmm. Orang-orang sering bilang kan itu bisa didaur ulang ya, bisa didaur ulang. Ya, tapi daur ulang itu nggak menyelesaikan masalah, nggak menyelesaikan semua persoalan. Ya. Dari semua jenis plastik yang, terutama kalau misalnya kita ngomongin kemasan ya, hanya yang bening yang bisa diolah. Sebetulnya bisa didaur ulang ya. Yang bekas air mineral tuh biasanya itu bisa didaur ulang. Sedangkan yang lain-lain kalau misalnya teman-teman buka, di dalamnya itu ada, apa ya, istilahnya lapisan yang berkilau, atau yang biasa kita sebut saset dan lain-lain, itu kita sebutnya multi layer, itu nggak bisa didaur ulang. Jadi sebenarnya sama-sama yang seperti itu yang, jumlahnya semakin banyak, belakangan ini, ditambah juga dengan, dorongan konsumsi, yang membuat jumlah timbulan sampah itu semakin plastik ya terutama, semakin banyak di perkotaan. Mungkin itu. Hmm. Ya. Terus kebijakan apa yang sudah dijalankan Asosiasi PBB ya untuk mengatasi ataupun mengurangi pembatasan gunung sampah kayak begini, Pak? Eee, ya, IPB kan sebetulnya NGO ya, kami ini kan, eee, ya LSM gitu ya, yang yang program utama kami itu sebetulnya di kampanye, di campaign. Kita nyebutnya sih Zero Waste Campaign ya. Jadi, ngedorong ke arah, eee, apa ya, sampah tuh harusnya nggak ada gitu loh. Sampah tuh terjadi karena kesalahan desain gitu ya. Ya kesalahan desain sebenarnya. Bukan cuma desain produknya, tapi desain sistem secara keseluruhan yang membuat si produk itu jadi nggak bisa diapa-apain gitu ya. Mau sistem produksinya, sistem konsumsi, sampai ke pengolahan. Jadi salah desain di sistem gitu ya. Kalau kita lihat, nah maka di pendekatan yang zero waste yang kita dorong sebenarnya bukan cuma perubahan gaya hidup, itu penting, gaya hidupnya orang-orang gitu ya, tapi juga di aspek kebijakan dan, terlebih lagi di aspek, perubahan sistem produksi dan konsumsi secara menyeluruh. Kalau enggak, kita nggak akan bisa nyelesain masalah ini, gitu sih. Lalu sejauh mana ya peran masyarakat dan juga pemerintah dalam mendukung upaya daur ulang sampah plastik sejauh ini? Aku mulai dari peran masyarakat dulu ya. Ya. Peran masyarakat itu perlu kita akui cukup terbatas sebetulnya, ya. Mmm, apa ya, terbatas karena sangat bergantung pada, sistem pemerintahan, sistem kebijakan gitu ya, yang dibangun oleh pemerintah. Jadi ini yang selalu kita bilang ya kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman, ASN dan, para pengambil kebijakan lah, intinya kayak gitu ya. Bahwa, "Oh ini masyarakat tuh kurang sadar apa segala macamnya harus begini-begini." Oke. Sebetulnya peran serta masyarakat itu bisa berjalan, ini saya selalu bilang, peran serta masyarakat itu bisa berjalan di dalam sistem yang tepat. Di dalam sistem yang tepat. Kalau sistemnya kayak sekarang, nggak bisa gitu menyelesaikan itu. Seberapa banyak sih sebetulnya orang-orang yang, ya kayak kita-kita lah ya, bawa-bawa tumbler kemana-mana gitu ya, nggak minum dari, toh tetap aja sampah sampah plastik itu tetap banyak kan gitu. Kalau teman-teman lihat di satu sisi ada kenaikan, jumlah orang yang katakanlah berubah gaya hidupnya ya, jadi lebih lebih zero waste gitu ya. Di sisi lain tadi teman-teman bilang sendiri, jumlah sampah plastik makin banyak. Kan itu sebuah paradoks ya, maksudnya di satu sisi ada yang naik, ya itu karena kalau kita lihat, nggak sebanding gitu ya, dan juga karena, peran masyarakat itu sangat terbatas. Kalau misalnya kita lihat konstruksi undang-undang kita, 18/2008 ya, jelas tertera di situ bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi, nomor satu yang harus kita beresin adalah pemerintah
udah ngurusin apa nih sama sampahnya gitu kan. Jadi di dalam kerangka yang tepat masyarakat bisa berperan serta nanti gitu. Misalnya kalau misalnya aku ngambil contoh di Bandung ya, eh, masyarakat bilang pemerintah kota suka bilang, oh ini masyarakat tuh nggak mau berperan serta dalam pemilahan, masyarakat nggak mau memilah, kayak gitu ya. Terus kita bilang pemilahan itu bukan peran serta masyarakat, bukan bentuk peran serta masyarakat. Pemilahan itu adalah kewajiban, kita bilang itu, karena di dalam undang-undang pun ada. Itu adalah kewajiban dari masyarakat. Tapi kalau sistem pengumpulan sampahnya ya, yang petugas yang datang di depan rumahnya kita ngambilin sampah, kemudian diangkut pakai truk dibawa ke TPA dan lain-lain, itu masih tercampur, masyarakat malas lah milah, bener nggak? Udah gue pilah-pilah, dicampurin lagi gitu kan, kayak gitu ya, orang-orang suka ngomel kan. Ya artinya harus dibangun dulu dong sistem itunya, sistem operasionalnya, supaya masyarakat bisa 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 jalan gitu loh. Nah, yang kita dorong di YPBB adalah kita bikin contohnya nih. Gini loh Pak, Bu, caranya. Kita bikin sistem pengumpulan terpilahnya, ini operasionalnya akan terjadi, lalu kita liatin sama pemerintah. Nah, jadi tantangannya adalah si kebijakan itu harus tertera di dalam peraturan daerahnya. Kalau enggak nanti kejadiannya kayak 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 gitu, kayak di Depok gitu ya. Begitu kepala dinasnya ganti, kebijakannya berubah, berhenti semua. Itu yang jadi tantangan kita lah gitu, dari 2017-an gitu kita ngomongin kayak gini sampai sekarang belum beres-beres gitu. Dengan memilah dan mengkompos, sebenarnya kita bisa menyelesaikan 70% masalah sampah dari rumah sendiri. Jadi ada Sisanya program 30% lagi bisa masuk ke pemerintah. Ya, gitu. jadi harus ada programnya untuk apa? Misah ya. Dari yang saya dengar ya. Oke. Ya, baik Pak, Bapak Victor, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga wawasan Bapak bisa mengedukasi seluruh masyarakat bagaimana untuk sadar ya betapa pentingnya untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Pak untuk semuanya. Halo guys. Halo. Kita lagi buat Podcastnya tidak sponsor oleh Ciki dan Taro. Kita sudah menunggu narasumber kita. Sponsor ya dia. Ntar gue mau ambil kopi. Sponsor by Ciki dan Taro. Ini ada tumpukan ya. TPA kan sekarang lagi benar-benar Pas ini bisa loh menjadi bahan dasar Gimana Der abis interview? lancar lah istilahnya. Aku sudah ada klip before and after Darren. Enggak sih. Pokoknya gimana ya? Ya Ibu apa gimana ya? Interview ini kita sama-sama belajar lah istilahnya. Terus Selalu latihan lah, karena membuat podcast itu tidak gampang ya teman-teman. Harus butuh persiapan dan juga apa ya, pergerakan tubuh yang nggak terlalu kaku istilahnya. Ya gitu aja sih.